Halo Pak D Lover, ketemu lagi ya sama Pak D. Dan seperti biasa, kali ini Pak D bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini, requestan datang dari teman kita berikut ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Red Sword. Film ini adalah film busuk yang dibintangi oleh artis Jav yang sangat terkenal ya. Waduh, yang master perjavan udah pada siap ngumpul itu. Dan peringatan, film ini adalah film busuk. Jadi kalau kalian anti dengan film busuk, jangan nonton film ini karena nggak ada cerita bagus yang bisa diharapkan dari film sejenis ini yo. Ingat, udah tak peringatkan loh ya. Jadi langsung saja kita masuk ke video. Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik. Kalau sudah, silakan duduk yang manis, jajar yang rapi, siapkan sabun rinso, minyak zaitun, cabai rawit, dan Pak D, puter intro nih Pak D. Film ini dimulai dengan seorang cewek, nggak tahu ini siapa namanya, kita panggil saja Bunga, biar gampang ya. Dan seorang cowok yang nggak tahu juga ini siapa namanya, kita panggil saja Surodiro Joyo Diningrat Lebur Dening Pangastuti, biar gampang ya. Nah, si Bunga ini nggak tahu ini pacarnya atau bukan, atau baru ketemu di sungai ya. Dia ini ngebet banget ingin melakukan penggenjotan, tapi si cowoknya ini enggan untuk menuruti kemauan Bunga, nggak tahu kenapa. Tapi Bunga ini yang sudah sangat super sange banget masih bersikeras untuk menggodanya, yang kemudian terjadilah hal yang di luar akal manusia, kecuali akal sutradaranya yo. Cowok ini ketika sange akan berubah menjadi manusia serigala atau GGS alias gendeng-gendeng stres. Dan ketika sudah berubah menjadi GGS, dia langsung menggenjot Mbak Bunga tadi sampai molet-molet. Namun di tengah kejadian tersebut, tiba-tiba muncul seorang cewek yang menggunakan kerudung merah, berseragam SMA, bersempak tipis, berlubang ganda, dan membawa pedang. Dia ini adalah adik seperguruan Wiro Sableng yang bernama Beniko. Dan dengan segera, dia bertarung dengan manusia GGS tadi. By the way, mohon jangan komen seperti ini ya. Ih, efeknya jelek banget sih, kayak nonton film Indosiar. Tolong diingat ya, ini bukan film box office. Itu adalah film box kerupuk yang nggak mengandalkan efek pertarungan, melainkan mengandalkan efek penggenjotan. Jadi kalau kalian komen seperti itu, ya kalian salah tempat ya. Oke, lanjut. Pertarungan tadi dimenangkan oleh Beniko dengan memotong salah satu tangan GGS, tapi GGS tadi berhasil kabur. Dan film pun dimulai. Gak niat gawe film. Kemudian terlihat seorang laki-laki. Dia ini adalah Pak Kepala Sekolah dan juga seorang guru yang bernama Pak Guru Arasi. Mereka ini ngobrol-ngobrol nggak penting tentang tata cara memakai sempak yang benar bagi para siswi. Kemudian setelah Pak Kepala Sekolah pergi, Pak Guru Arasi melihat ada jejak yang aneh di lantai dan juga terdapat beberapa rambut aneh yang bertebaran di lantai. Dan tiba-tiba Pak Guru Arasi diserang oleh sesuatu. Scene kemudian berganti lagi, terlihat seorang cewek yang sedang menunggangi sepeda dan dia ini adalah artis Jav kita. Ada yang tahu? Itu loh, mbak yang tembem, yang mimpluk-mimpluk pipinya. Lainnya juga sih. Kalau ada yang nggak tahu dan pengen tahu, boleh komen di bawah ya. Nah, dia ini bernama Misaki, seorang cewek SMA yang centil, genit, dan menggugah selera makan. Di sini ia bertemu dengan Amayama, teman sekelasnya yang merupakan seorang ketua tim bola bekel. Nah, Amayama ini ceritanya naksir ke Misaki, tapi Misaki ini tipe cewek jaim yo. Jadi Misaki ini jual mahal gitu. Tapi Amayama ini pantang menyerah. Dia mengajak Misaki untuk pergi ke bangunan tua untuk melancarkan aksi rayuannya. Tapi karena iman Misaki ini sangat kuat yo, jadi dia tidak terpengaruh bujuk rayu Amayama. Dan kemudian muncul Beniko di tempat tersebut. Misaki yang mencoba mengingat-ingat, dia ini siapa ya? Karena Beniko ini adalah murid pindahan baru di SMA tersebut. Namun Amayama ini ketika melihat Beniko, kemudian dia segera pergi dari tempat tersebut.
Dan Beniko kemudian memperingatkan Misaki agar lebih berhati-hati saat dekat dengan cowok. Beniko kemudian minggat dan juga Misaki yang bergegas menuju ke kelasnya. Tapi pas Misako bertemu dengan teman-temannya di kelas, tiba-tiba dari luar muncul Pak Guru Arashi yang tangannya sedang diperban, yang merupakan akibat dari serangan tadi ya, yang ternyata dilakukan oleh GGS. Nah, yang nggak diketahui adalah ternyata cowok yang kena cakar dari GGS akan terinfeksi virus GGS tersebut. Cuma cowok aja ya, yang cewek enggak, biasa Jepang. Jadi Pak Guru Arashi ini pun sekarang juga bisa berubah menjadi GGS. Dan dia pun langsung berusaha menggenjot semua siswi di kelas tersebut. Untung saja muncul Beniko yang menyelamatkan mereka. Beniko pun langsung bertarung dengan Pak Guru Arashi, tapi dia lupa nggak bawa pedangnya yo. Sementara itu Misaki dan teman-temannya segera berlari dari tempat tersebut. Namun Misaki dan teman-temannya tadi tiba-tiba dicegat oleh Amayama dan geng Dal Kenyut. Dan terlihat mata mereka kini bisa bersinar yang menandakan bahwa mata mereka telah diganti dengan lampu neon. Mereka pun melakukan adegan kejar-kejaran, tapi akhirnya mereka terpojok ya. Misaki kemudian mencoba mengembalikan akal sehat Amayama dengan cara mengatakan bahwa dia sebenarnya juga suka kepadanya. Dan Misaki berhasil. Namun virus tadi ternyata memiliki efek yang sangat kuat yang kemudian memaksa Amayama berubah menjadi GGS. Dan akhirnya Amayama dan geng Dal Kenyut tadi berpesta tubuh cewek-cewek tersebut. Tapi Misaki di sini kemudian berhasil melarikan diri meskipun bajunya sudah hilang semua yo. Dan di sini ia menemukan pedang Beniko. Dengan segera Misaki pergi ke tempat Beniko dan melemparkan pedangnya. Dan dengan sekali tebasan, Pak Guru Arashi pun modyar. Beniko kemudian memberikan kerudungnya kepada Misaki karena dia telanjang yo, jadi gondal gandul. Tapi Amayama dan geng Dal Kenyut tadi berhasil mengejarnya. Beniko kemudian melawan semua orang tersebut dan Misaki segera berlari menuju ke tempat yang aman. Dan barusan itu adalah adegan pertarungan yang sangat dahsyat ya, yang bahkan bisa mengalahkan film Avenger. Beniko di sini berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Misaki pergi ke kantor kepala sekolah untuk meminta pertolongan. Tapi sayangnya Pak Kepala Sekolah ini pun sekarang juga sudah terkena virus tersebut, yang ditandai dengan matane yang sekarang menggunakan kontak lens murahan dan juga congornya yang menggunakan gigi palsu merek Cap Merongos. Dan dia ini memiliki kekuatan ultimate dari bangsa GGS, yaitu kemampuan untuk menghipnotis. Ini GGS apa uya-kuya yo? Dia pun menghipnotis Misaki dan menyuruhnya untuk berpose semlohe. Dan kemudian Pak Kepala Sekolah berubah menjadi GGS versi Dark Form. Dan kemudian terjadilah prosesi bercocok tanam antar spesies. Namun Beniko yang berada di lantai atas tadi langsung menyayat lantainya yang kayak terbuat dari apem yo, empuk banget. Dan dia terjatuh tepat di atas Pak Kepala Sekolah dan langsung menusuk kepalanya. Dan GGS Pak Kepala Sekolah pun modyar. Beniko kemudian pergi karena tugasnya membasmi GGS di tempat ini sudah selesai. Dan Misaki yang masih tetap nggak pakai baju yo, jadi gondal gandul, kemudian mengucapkan salam perpisahan. Dan film ini pun berakhir.